Ya, terima kasih Mbak Putu. Selamat siang semuanya. Eh, jadi pada kesempatan yang luar biasa ini, saya diminta oleh Mbak Putu untuk menyampaikan tentang surveillance penyakit dan respon KLB. Tetapi mungkin di sini akan saya batasi skop karena bidang saya adalah di kesehatan manusia. Mungkin tidak banyak menekuni untuk yang di bidang kesehatan hewan. Meskipun demikian, karena bergerak di bidang One Health, kita saling berteman. Tapi nanti sebagian besar diskusi saya ada di kesehatan manusia. Mungkin nanti uh, Dr. Heri atau Prof. Wayan bisa menambahkan jika ada pertanyaan terkait dengan kedokteran hewan, kesehatan hewan. Ya. Jadi ini adalah 4 item yang akan saya diskusikan terkait dengan konsep surveillance penyakit, karena yang menjadi attendee adalah sebagian besar berasal dari berbagai keilmuan. Jadi mungkin ini adalah sangat dasar sekali sebetulnya apa sih surveillance, dan kemudian relasinya dengan respon outbreak itu seperti apa, dan juga kaitannya dengan surveillance kita memiliki, kalau di kesehatan manusia itu ada International Health Regulation, G. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sistem surveillance zoonosis yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebetulnya apa sih surveillance penyakit? Saya kira ini di semua bidang sebetulnya memiliki surveillance, baik yang di rumah tangga pun kita juga memiliki sistem surveillance uh, kita sendiri, tapi itu terkait dengan keuangan kita, kapan kita akan drop, kapan kita akan naik, tanggal 1 harus beli ini. Nah, sebetulnya itu adalah konsep pengamatan, ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya untuk surveillance penyakit itu adalah uh, sama seperti intelijen, tapi di sini intelijennya adalah bukan musuh, bukan teroris yang akan trade off secara fisik, bom atau sebagainya, tapi ini adalah disease atau penyakit. Ya. Dan apa fungsinya surveillance itu sebetulnya adalah untuk mendukung menciptakan suatu sistem yang bisa mendukung adanya suatu keputusan untuk tindak lanjut. Jadi kalau dilihat ada di gambar ini merupakan orang memakai kamera, atau kita kalau yang sekarang ini adalah dengan CCTV, melihat dari hari ke hari seperti apa pergerakan penyakit kita, adakah penyakit baru atau tidak, yang kemudian kalau kita lihat di gambar yang paling kiri ini, sebetulnya kita juga punya senjatanya. Itu sebetulnya adalah respon. Ketika kita melihat ada ancaman, maka apa yang kemudian perlu dilakukan. Jadi sebetulnya konsep dari surveillance penyakit adalah mengamati secara terus-menerus untuk menghimpun data, sehingga kita bisa menghasilkan suatu informasi, yang informasi ini nanti akan digunakan untuk penanggulangan. Jadi mungkin tidak sudah sangat familiar dengan grafik ini. Ini adalah grafik dan data dashboard dari Kementerian Kesehatan untuk penyakit COVID saat ini. Secara global ada berapa, di Indonesia ada berapa, kemudian tren di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan seperti apa. Nah, ini adalah produk dari sistem surveillance, adalah menyajikan informasi yang bisa digunakan untuk respon dan membuat kebijakan. Dan di sini juga kita bisa lihat area mana yang paling banyak terdampak, dan juga bisa digunakan untuk prediksi apakah akan turun, apakah kemudian kita masih di pertengahan menuju puncak. Ya. Kemudian, nah di sini saya tunjukkan juga gambar bahwa semua kegiatan ini sebetulnya berujung pangkalnya adalah pada respon. Jadi suatu sistem atau suatu pengamatan yang dia hanya collecting data tanpa kemudian kita gunakan untuk melakukan respon, itu sebetulnya adalah unethical. Jadi data yang kita collect di level paling bawah sampai ke diinformasikan sampai ke level atas, itu memang kemudian akan sangat
mempunyai manfaat jika kemudian bisa menjadi suatu dasar untuk membuat kebijakan, atau yang sering sekarang disampaikan itu adalah keputusan berdasarkan data, tapi ternyata tidak serta-merta policy itu erat kaitannya dengan politik juga. Ya, kemudian itu terkait dengan konsep surveillance, dan sekarang apa itu outbreak? Nah, terkait dengan outbreak sebetulnya sederhana saja. Kalau di dalam terminologi bahasa Indonesia, outbreak itu adalah kejadian luar biasa. Apa yang dimaksud dengan kejadian luar biasa? Itu adalah adanya suatu kasus yang dia excess of normal expectancy. Jadi adanya suatu situasi di mana itu melebihi dari harapan kita secara normalnya. Nah, bagaimana kita tahu excess of normal expectancy atau lebih yang dari biasanya, atau bagaimana kita tahu yang biasanya? Itulah yang menjadi pekerjaannya surveillance. Jadi sistem surveillance ini mampu untuk menyajikan yang seperti biasanya itu seperti apa. Misalkan untuk COVID, yang biasanya seharusnya tidak ada di kita saat awal-awal bulan Maret ya. Di Jogja belum ada COVID, atau di Indonesia di awal-awal tahun Januari seharusnya memang belum ada COVID. Ketika ada COVID, harapannya begitu ada satu, maka kemudian dari definisi KLB-nya Kementerian Kesehatan, maka itu bisa disebut sebagai kejadian luar biasa. Karena yang sehari-harinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya. Jadi itu adalah fungsi dari sistem surveillance yang kemudian bisa memberikan informasi kapan terjadinya kejadian luar biasa. Ya, ini contoh Ebola di Afrika Barat tahun 2014 dan 2015. Jadi di 2014, karena ini data hanya terpotong di 2014, sebelum Maret 2014, itu di Afrika Barat kasusnya itu adalah 0, tapi kemudian di pertengahan bulan Juni itu kemudian ada kasus yang kemudian dari waktu ke waktu grafiknya kemudian meningkat. Nah, yang di bulan Maret atau sebelumnya, ketika surveillance-nya itu berjalan, maka bisa memberikan informasi bahwa kasus itu tidak ada. Maka ekspektasi kita adalah, harapan kita adalah bahwa tidak ada kasus di Afrika atau di daerah kita. Tapi kemudian ketika dia naik, nah ini berada di luar dari ekspektasi kita pada saat itu. Dan ini kemudian yang disebut sebagai kejadian luar biasa, atau istilah lain sebetulnya adalah epidemi. Ya. Tetapi orang ketika menyebut outbreak, atau mungkin teman-teman lebih senang menyebut outbreak dibandingkan dengan epidemi. Kalau epidemiolog seringnya menyebut sebagai epidemi, karena kata outbreak itu sebetulnya mengandung sisi fear atau sisi ketakutan. Kalau outbreak itu lekat dengan wabah, kemudian lekat dengan pandemi seperti itu. Tapi itu juga tidak salah. Tetapi ketika kita sebut sebagai wabah, sebetulnya kalau di terminologi Indonesia itu adalah epidemi yang kemudian skopnya meluas secara hebat, melibatkan tidak hanya di satu wilayah, tapi secara cepat dia kemudian meluas ke area yang lain. Ya. Ini contoh lagi yang terkait dengan antraks di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-18. Ini data dari Dr. Banding, bahwa sebelum tahun 2017-2018 itu belum pernah dilaporkan adanya antraks human, penyakit antraks pada manusia. Nah, ketika ada report terkait antraks pada human, nah di kabupaten tersebut kemudian kita sebut sebagai outbreak karena ekspektasinya adalah tidak ada. Nah, bagaimana kemudian surveillance dan response? Jadi kalau sistem surveillance itu berjalan dengan baik, maka dia bisa memberikan pengamatan dari waktu ke waktu yang
harapan kita seperti apa, apakah saat ini sesuai dengan harapan kita atau melebihi dari harapan kita. Dan kalau itu melebihi, apa yang harus dikerjakan, ada threshold, ada kalau alarm ya, ada alarm, oh saat ini kita harus mengerjakan apa. Jadi ini adalah natur atau alamiah dari suatu outbreak. Outbreak itu kalau secara teorinya adalah dia pun tanpa ada respon yang adekuat pun dia akan turun sendiri. Hanya saja turunnya itu bisa mengorbankan banyak orang karena kemudian banyak yang meninggal atau kemudian banyak yang dirawat di rumah sakit. Dampak ekonomi, dampak sosialnya akan begitu hebat kalau tidak dilakukan respon. Dan pasti akan turun sendiri. Yang pertama mungkin karena tadi yang rentan kemudian menghilang karena muncul adanya imunitas, atau yang kedua memang orang-orang yang rentan sudah tidak ada lagi, atau mungkin populasi di area tersebut karena mungkin virulensinya sangat kuat jadi fatal semua sehingga populasinya hilang. Jadi intinya adalah mau diberi respon atau tidak itu sebetulnya dia akan slowing down atau turun dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya. Tapi Dokter Citra, mohon maaf suaranya agak dikeraskan. Kurang keras kah? Ya, ini sudah cukup. Tadi ada yang bilang suaranya kurang terdengar. Oke, iya. Nah, kemudian bagaimana dengan responnya? Ini ilustrasi saja. Misalkan kita menemukan kasus pertama di hari awal-awal, kemudian ada laporan di dinas kesehatan sebagai otoritas kesehatan itu baru diterima beberapa hari kemudian. Baru kemudian ada konfirmasi lab karena mungkin yang seperti kita alami sekarang reagen tidak tersedia, kemudian primer juga, sehingga kemudian konfirmasi lab baru bisa terjadi beberapa minggu kemudian, yang kemudian respon baru bisa dilakukan setelahnya. Bahkan ini adalah ada delay di situ. Yang kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah sudah menuju puncak dan dia turun di sini dan respon baru dilakukan saat kurva sudah melandai. Nah, kesempatan kita melakukan pengendalian hanya ada di area ini saja. Tapi kalau kemudian kapasitas surveillance kita itu cukup kuat, kasus pertama dideteksi, hanya delay beberapa hari, kemudian langsung report, kemudian lab juga, dan respon bisa dikerjakan dengan cepat. Saya kira untuk COVID saat ini kita di awal sudah cukup aware, dan kemudian kesempatan untuk mengendalikan itu masih cukup besar. Jadi yang grafiknya tadi itu naik menjadi tinggi dan mungkin di sini ada fatalitas juga, maka kita bisa mencegahnya meningkatnya tidak sampai tinggi sekali ya. Jadi kesempatan untuk mengendalikan itu lebih besar dan mencegah orang-orang untuk menjadi sakit atau meninggal. Ya. Dan di dalam respon kejadian luar biasa kita memang define menjadi dua atau membuat menjadi dua respon. Yang pertama adalah respon akut dan yang kedua adalah respon terencana. Nah, respon akut itu adalah yang harus dikerjakan dalam waktu dekat. Kalau yang respon terencana itu adalah yang dikerjakan dengan waktu lebih panjang, jadi jangka panjang. Jadi kalau misal saya mencontohkan kasus yang COVID ya, saat-saat kita awal memiliki kasus di Indonesia, menemukan satu kasus COVID, maka yang akan kita kerjakan adalah containment kasus. Jadi mengurung kasus tersebut supaya tidak menularkan ke sekitarnya. Tetapi kalau kemudian penularan itu terjadi dari kasus tersebut, maka kemudian yang bisa dikerjakan adalah transmission containment. Jadi mengurung area lokal yang telah ada transmisinya. Nah, tapi kalau itu kemudian juga batasnya, kurungannya terlampaui, sudah
pagar-pagarnya sudah terlewati, maka kemudian yang dilakukan adalah supresi dari transmisi, yang kemudian ini yang dikerjakan di Wuhan, kemudian melakukan lockdown total, semua orang dikurung di rumahnya tanpa boleh melakukan aktivitas di luar, dengan harapan bahwa virus itu akan hilang di masing-masing orang tersebut dalam jangka waktu lockdown. Jadi tidak ada orang yang membawa virus lagi, dan kemudian dibukalah area tersebut. Tetapi kalau kemudian area tersebut tidak menerima orang atau mobilitas orang dari luar, saya kira itu akan bisa bertahan lama untuk tidak adanya kasus. Tapi kemudian kalau dibuka dan orang lain itu masuk, maka kemungkinan juga akan terjadi kasus-kasus baru lagi ditemukan. Nah, kemudian untuk yang respon terencana, jadi misal kalau kita tidak ada respon yang adekuat, maka kemungkinan grafik kita akan tajam sekali, naik dengan cepat, kemudian juga turun. Tetapi ketika kita melakukan respon, maka grafik yang terjadi adalah kurvanya lebih landai. Dan apa makna dari kurva lebih landai? Pastinya periode kita melakukan respon itu juga panjang. Mungkin kalau di Jogja itu kita mulai di bulan Maret, dan sekarang pun sudah banyak orang yang sampai kapan ini berakhir, sampai kapan, mungkin kita akan memang berdampingan dengan COVID, dan kemudian respon terencana kita untuk mengembalikan sistem ke semula dan melekat surveillance COVID ini kepada sistem yang ada, dan kemudian kita bisa pelan-pelan kembali ke keadaan semula, tapi tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi itu yang disebut dengan respon yang jangka panjang, ya. Nah, memang untuk sistem kesehatan sekarang sepertinya berkejar-kejaran dengan pencarian kasus, tetapi juga beberapa kali disampaikan mungkin kita tidak akan bisa menghilangkan, maka yang bisa kita lakukan seperti yang sudah seperti halnya demam berdarah. Saat itu di tahun 80-an kita punya outbreak demam berdarah yang cukup besar, di sana banyak juga kematian, tapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu, maka kemudian kita juga bisa coping atau bisa beradaptasi dengan situasi tersebut, dan mungkin ini nanti juga yang akan terjadi dengan COVID. Ya, nah tentang International Health Regulation ini sebetulnya kaitannya juga dengan Global Health Security Agenda, bahwa masing-masing negara yang tergabung di dalam WHO itu harus mereport adanya suatu kejadian public health emergency of international concern, kalau di bahasa Indonesia akan menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Heri, begitu ada surveillance di satwa liar, kemudian menemukan hal apa, kemudian di kesehatan hewan apa sih yang saat ini sedang banyak disease-nya, itu saling menginformasikan antara kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa kasus kejadian ya, adanya PHEIC ini memang awalnya itu dilaporkan dari hospital, dari rumah sakit. Nah, hospital itu mereka juga melakukan surveillance, tetapi sebetulnya sebagai individu dokter yang bekerja di rumah sakit itu mereka tahu, oh ini ada situasi yang tidak seperti biasanya. Nah, ini yang tidak seperti biasanya harus dilaporkan dengan segera ke provinsi, ke Kementerian Kesehatan, yang kemudian juga harus dilaporkan dalam waktu 48 jam ke WHO. Nah, untuk mempersiapkan hal ini sebetulnya ada agenda-agenda untuk menguatkan sistem surveillance baik yang di kesehatan hewan maupun di kesehatan manusia, menguatkan lab. Tapi kita memang dalam rangka masih di dalam proses untuk penguatan tersebut.
Dan ini adalah yang ada di sistem surveillance kesehatan, ada dari komunitas, dan sebagian besar saat ini berbasis pasif, dan basisnya adalah fasilitas kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit. Rumah sakit seperti yang ada di tahun 2006 dulu, flu burung yang melaporkan pertama adalah klaster itu adalah dari rumah sakit juga. Kok ada klaster pneumonia di satu keluarga yang tidak biasanya. Yang di Wuhan ini juga dari rumah sakit informasinya. Jadi klaster-klaster penyakit yang tidak biasanya itu memang laporannya berasal dari hospital. Yang kemudian ini ada ke puskesmas, ke dinas kesehatan kabupaten, ke provinsi, dan akhirnya sampai ke Kementerian Kesehatan. Dan ini kemudian ada proses untuk verifikasi dan analisis yang hasilnya bisa kita lihat data dari waktu ke waktu yang ini akan digunakan sebagai kebijakan, penentuan kebijakan yang akan digunakan untuk respon. Nah, bagaimana untuk surveillance zoonosis? Memang kalau untuk yang satwa liar sampai hari ini, saya mungkin nanti Dokter Heri bisa menambahkan siapa yang bertanggung jawab di sana. Itu di level yang saya tahu belum ada, dan memang di Kementerian Kesehatan beberapa tahun yang lalu mengadakan survei vektor di lingkungan untuk mengetahui mereka menangkap kelelawar juga, kemudian menangkap satwa liar juga, tetapi tidak dilakukan saya kira baru 1 kali. Mungkin nanti Bu Bani juga bisa menambahkan, dan di situ kita lihat seberapa banyak potensi penyakit yang ada di vektor dan hewan-hewan tersebut. Nah, kalau yang rutin dari Kementerian Pertanian ada Isignas, di Kementerian Kesehatan dari SKDR, dan ini memang untuk memperkuat sistem surveillance kita. Kedua kementerian ini, kedua sektor ini perlu saling kooperasi, koordinasi dan kolaborasi untuk membangun sistem yang lebih kuat lagi. Saya kira itu, Mbak Putu, dari saya.